Tapi Bu, kita perlu waspada. Jika yang dikagumi suami ini tadi memang wanita yang ada niat untuk menjadi pelakor. Inilah model wanita yang bisa membuat iman suami runtuh lalu memutuskan selingkuh. Saya tidak selalu menyalahkan pihak ketiga atau pelakor. Sering banget dalam beberapa video saya sebelumnya, saya menyalahkan suami yang selingkuh. Bahkan saya juga menyalahkan istri jika memang dia menyumbang kesalahan terkait perselingkuhan suaminya. Tapi kebetulan Bu, video saya yang viral itu selalu yang temanya seolah-olah menyudutkan atau menyalahkan wanita ketiga. Ya, yang namanya viral itu kan tidak bisa kita prediksi ya Bu. Sehingga kesannya saya ini selalu membela suami yang nyata-nyata memang memulai perselingkuhan. Nah, kebetulan kali ini saya juga mau bahas satu jenis wanita ketiga yang memang niat menjadi wanita ketiga. Jenis wanita ini sangat ganas Bu, karena niatnya memang mau jadi wanita ketiga sehingga segala cara, nggak peduli halal haram pasti dilakukan. Sebagai istri, ibu perlu memahami jenis wanita ketiga ini yang mana sekali kenal, ibu bisa merasakan bahwa oh, wanita model begini perlu diwaspadai karena bisa bikin iman suami runtuh lalu gercep selingkuh. Tapi sebelum saya jelaskan, saya mau sharing dulu info penting terkait kondisi aura ibu. Jadi Bu, di sekeliling tubuh ibu itu ada energi yang bergetar dan saya menyebut itu sebagai aura. Aura ini bisa negatif, bisa positif, bisa kuat, bisa lemah. Nah, ketika kondisi aura kita negatif dan lemah, maka hal yang tertarik ke dalam diri kita juga sesuatu yang sefrekuensi, yakni hal yang negatif dan lemah. Seperti ketidakberuntungan, bertemu dengan orang yang membawa sial, merugikan, pikiran rasanya sumpek, sulit konsentrasi, dan sulit menemukan solusi yang tepat. Aura kita sendiri bisa negatif dan lemah ini disebabkan oleh banyak hal, khususnya ketika kita sering merasa iri dan dengki terhadap nikmat orang lain. Sering nangis, marah, uring-uringan, sulit mengontrol emosi atau mohon maaf Bu, bukan suuzon, tapi mungkin juga kita ada kiriman dari orang lain yang tidak menyukai kita. Nah, dalam kondisi aura kita yang negatif dan lemah seperti ini, maka kita perlu ikhtiar melalui buka aura. Dalam proses buka aura, medan energi di seluruh area tubuh akan dinetralkan, dibersihkan, dan dikuatkan. Sehingga insya Allah, kinerja getaran energi akan membaik dan mampu menarik beragam keberuntungan dalam hidup, sesuai apa yang Ibu undang atau sesuai dengan apa yang menjadi getaran dari tubuh Ibu. Nah, saat kondisi aura Ibu sudah bagus melalui proses buka aura tadi, selanjutnya Ibu bisa mendekati suami. Minta tolong, minta diperhatikan dengan cara yang manis dan manja. Rendahkan nada suara Ibu. Kalau suami masih belum respon, bisa dekati, berikan sentuhan fisik, lalu ulangi lagi permintaan Ibu. Apalagi kondisi aura Ibu sudah bagus, insya Allah nanti akan lebih mudah melunakkan hati suami. Nah, di tempat saya sendiri, banyak klien saya yang mengikuti layanan buka aura. Baik itu buka aura langsung datang ke kantor saya di kantor Samara, Kudus, Jawa Tengah. Ada juga yang ikuti layanan buka aura saat saya buka praktik di luar kota, seperti di Jakarta, Bandung, Makassar, dan kota besar lainnya yang saya kunjungi. Bagi yang terkendala jarak, jangan khawatir. Saya juga ada layanan buka aura jarak jauh melalui video call. Klien yang sudah mendaftar buka aura jarak jauh, saya akan pilihkan hari baik lebih dulu. Jika sudah dijadwalkan, nanti ada hari yang telah ditentukan. Saya dan Ibu akan terhubung melalui video call WhatsApp. Kita akan ngobrol secara detail mengenai hajat atau tujuan Ibu mengikuti buka aura. Apakah untuk mengunci birahi suami, untuk memutuskan suami dengan pihak ketiga, ingin melunakkan hati suami yang keras, dan sebagainya. Nah, bagi Ibu yang tertarik ikhtiar buka aura dengan saya, bisa mendaftar lebih dulu dengan cara menghubungi nomor konsultasi di 085 88888 4232. Atau boleh juga klik chat WhatsApp otomatis di bawah ini. Kelemahan pria ada pada matanya Bu. Cinta bagi wanita itu Bu, dari hati turun ke komitmen. Wanita melihat keseriusan pria dari sikap, perhatian, dan tanggung jawabnya. Sedikit berbeda dengan wanita. Cinta bagi pria itu dari mata turun ke hati. Mereka memang melihat fisik Bu. Dilihat dari wajahnya, apakah simetris, dilihat bagian dada, kemudian area belakang, apakah sudah cukup pas untuk dirinya. Baru setelah fisik, pria akan melihat kepribadian si wanita. Kalau fisik dan kepribadian cocok, baru setelah itu Ibu dibungkus. Cara suami melihat pelakor pun sama Bu. Dia melihat dari atas ke bawah, sekiranya pas untuknya,
maka emosi suami ibu akan naik level menjadi mengagumi. Jika suami ibu adalah sosok setia yang bisa mengendalikan syahwatnya, maka rasa kagum ini akan disimpan untuk dirinya sendiri. Dia akan kembali menyibukkan dirinya untuk olahraga, meningkatkan keintiman dengan ibu serta anak-anak. Dan pada akhirnya, rasa kagum ini akan hilang dengan sendirinya. Tapi Bu, kita perlu waspada. Jika yang dikagumi suami ini tadi memang wanita yang ada niat untuk menjadi pelakor. Nah, inilah model wanita yang bisa membuat iman suami runtuh lalu memutuskan selingkuh. Wanita ini tahu jika kelemahan pria ada pada matanya, sehingga wanita ini memoles fisiknya sedemikian rupa dengan tujuan untuk menggait suami ibu. Biasanya, wanita model ini berada di dekat lingkungan suami, seperti lingkungan kantor, komunitas, tempat olahraga, dan sebagainya. Dia sengaja berdandan menor untuk mencari perhatian dari suami. Dia memamerkan lekukan tubuhnya untuk membuat suami orang tergiur mencicipinya. Setelah suami orang ini terpikat, dia akan semakin nyosor, Bu. Dia berinvestasi menggunakan tubuhnya. Dia bersedia disentuh, dicoba, digrepek-grepek, dan sebagainya. Karena memang itulah satu-satunya senjata si wanita untuk mendapatkan suami ibu. Setelah mendapatkan suami ibu, biasanya wanita model seperti ini akan main aman. Saat ditanya oleh lingkungan terdekatnya atau saat ketahuan oleh ibu sebagai istri sahnya, wanita ini akan mengkambing hitamkan suami Anda sendiri. Dia akan bilang, ya kan suami ibu yang menggoda lebih dulu. Suami ibu yang mengaku duda. Aku sudah menjauh, menolak, tapi dikejar terus. Nah, padahal sejak awal memang dia yang punya niat untuk menggoda suami ibu melalui penampilannya. Nah, kira-kira Bu, di lingkungan terdekat suami, ada nggak wanita model begini? Jika ada wanita yang sengaja berpenampilan kurang sopan, terlalu dekat secara fisik dengan suami ibu, maka perlu diwaspadai. Ingatkan terus suaminya untuk tetap menjaga pandangan. Kemudian, lengkapi dengan ikhtiar ibu melalui buka aura. Insya Allah, energinya bagus untuk membantu membentengi rumah tangga ibu dari pengaruh buruk pihak ketiga, serta menjaga aura ibu tetap kuat, positif, dan menarik, sehingga suami tetap fokus pada ibu seorang sebagai istrinya.